قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musyawarah Al-Ikhlas beserta seluruh jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah beserta para pengurus yang lain. Yang sama-sama kita hormati tim Haqurah dari RT 03. Yang sama-sama kita hormati Ketua Lingkungan baik RT 1, RT 2, RT 3 sampai RT 11 di wilayah RW 23. Pimpinan lingkungan RW 23 atau yang mewakili yang sama-sama kita hormati, para tokoh masyarakat, para asatidz yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat saya kepada para asatidz serta anak-anak yatim kecintaannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan barokah anak-anak inilah kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, hadirin yang semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf mungkin ada sedikit berbeda materi kita. Kita niatkan untuk taklim, kita niatkan untuk menuntut ilmu, bukan untuk ceramah. Kalau ceramah sudah banyak, tapi yang ngaji yang masih sedikit. Kita ngaji malam hari ini, kita taklim. Kalau ceramah setiap kali Bapak pegang HP mungkin sudah diberi ceramah. Bahkan ceramah sekarang sudah lebih hebat, gitu ya. Kita sedikit gali tentang sejarah hijrah. Apa motivasi, semangat, hikmah daripada tahun baru Hijriah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita pahami adalah pengertian daripada Hijriah. Sudah berapa kali kira-kira Bapak mengalami tahun baru Hijriah? Ada 5 kali? Lebih ya. Pertanyaannya adalah, apakah hijrah itu? Dari kata-kata hijrah kemudian timbul sebuah kata hijratun. Hijratun. Ini masalah ini sebetulnya jadi baik, kata-kata hijratun diambil dari akar kata, dari kata bahasa Arab yaitu hajarah. Kemudian diturunkan kata ini menjadi hajar. Ini hajarah, ini hajarah. Apa maknanya? Mari kita lihat. Kita turunkan dulu kata ini. Kata hijratun. Kemudian dikasih ya, dikasih ya sebelum taknya, karena taknya ini pindah ke sini, berubah bentuknya seperti ini. Ya inilah yang kemudian disebut dengan ya nisbah. Ya apa? Nisbah. Ya nisbah itu memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang kita alami saat ini, segala sesuatu yang kita lakukan saat ini, orientasinya adalah orientasi pada saat Nabi melakukan hijrah. Apa hijrah? Apa? Hijrah memiliki makna pindah dari suatu keadaan yang baik pindah ke arah baik. Akan tetapi yang harus menjadi catatan adalah baik menurut siapa? Menurut Allah.
Ketika perpindahan itu, perpindahan kita mungkin Bapak sudah mengalami beberapa kali perpindahan, dari mulai kampung halaman pindah kemana, sampai akhirnya dititipkan oleh Allah, dicampakkan oleh Allah, ya, ditempatkan oleh Allah di suatu perumahan yang namanya Kirana. Nah, ketika perpindahan itu tidak membawa kebaikan ke arah baik yang menurut Allah, maka itu bukan namanya hijrah. Itu yang disebut dengan intiqal. Berasal dari kata intaqala, yang taqilu intiqalan. Intiqal itu pindah aja. Jadi bukan hijrah. Ketika kita mau hijrah, berarti ada satu perubahan mental, ada satu perubahan perilaku, di mana perilaku kita yang awalnya tidak baik itu menjadi baik, tapi menurut Allah, bukan menurut kita. Ini yang harus digarisbawahi, bukan menurut kita. Saya ambil contoh, mohon maaf Pak Ustadz Beswanto, ketua di KM Rotendun Jannah. Awalnya tinggal di Blok G. Misalnya oleh warga Blok G, Pak Ustadz Beswanto dicap sebagai orang baik. Tapi kemudian Pak Ustadz Beswanto pindah ke Kirana Cikarang. Apakah kebaikan yang Pak Kuswanto di Blok G ini bisa dikenal oleh masyarakat di Kirana Cikarang? Belum tentu. Karena kebaikan yang ada adalah kebaikan dari sisi manusia. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan stempel kebaikan, sudah menjamin kebaikan itu, maka insya Allah kebaikan itu akan terus berlangsung. Nah, semangat atau motivasi, spirit hijriah, ya, spirit hijriah ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-110, ya, ayat yang ke-110. Biar saya yang nggak baca, nanti saya jelaskan saja, sehingga saya minta tolong Pak Mana untuk baca. Semangat hijriah, ya. Disimak baik-baik, artinya supaya kita pulang dari sini, kita merayakan semangat hijriah ini, minggu-minggu yang akan datang, di hari-hari kemudian kita lebih baik di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oke, sampai situ aja. Mohon baca artinya. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini adalah spirit motivasi hijrah. Mohon artinya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Oke, baik. Itu adalah jaminan Allah. Itu adalah lisensi dari Allah tentang orang yang baik itu orang yang seperti apa. Karena belum tentu tetangga bapak mengatakan baik, istri bapak sendiri mengatakan bapak baik, belum tentu. Atau misalnya tetangga bapak mengatakan bapak itu baik, belum tentu anak kandung bapak sendiri mengatakan bapak itu orang baik.
itu adalah relatif. Selama kebaikan itu ditinjau dari kacamata manusia. Nah, ketika Allah yang memberikan lisensi, ketika Allah yang memberikan jaminan, maka akan kekal selamanya. Siapapun orangnya, siapapun manusianya, apapun kedudukannya, akan dikatakan bahwa orang itu orang baik apabila Allah yang mengatakan. Baik, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata kuntum dalam kaidah bahasa Arab kana wa akhawatuha. Salah satu di antara kalimat-kalimat yang bisa dibaca rafa adalah kana wa akhawatuha. Ketika kalimat kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudaranya itu masuk ke dalam suatu berita, masuk kepada suatu informasi, berarti mengandung pengertian bahwa kalimat tersebut berfungsi sebagai taukid. Sebagai apa? Taukid. Taukid itu penguat. Ya. Ketika kita baca kuntum khaira ummatin, wahai kalian umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummatin, engkau kalian adalah sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya golongan, sebaik-baiknya manusia. Kapan kita umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala? Ketika ini adalah motivasi hijrahnya, ukhrijat. Ini yang harus kita garis bawahi. Ketika kita mampu bermetafor, ketika kita mampu merubah diri kita, ya, ketika kita mampu merubah diri kita dari awalnya tidak baik menjadi lebih baik. Nah, kuntum khaira, ada kata-kata khaira. Nanti kita bahas makna daripada khaira. Ada beberapa makna yang mudah-mudahan dari motivasi hijriah tahun ini kita bisa melakukan satu perubahan besar pada diri kita. Ya, yang penting kita baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab kata-kata khaira itu setidaknya punya 3 makna. Setidaknya punya 3 makna. Jadi kata khaira ini ada 3 maknanya. Makna yang pertama, kata-kata khaira baik, yang dimana baiknya itu menurut Allah adalah perubahan perilaku, berubahnya perilaku atau sikap atau kelakuan, berubahnya sikap, berubahnya perilaku, berubahnya kelakuan kita dari yang awalnya negatif kemudian berubah menjadi positif. Ini kata-kata hijrah. Kalau Bapak mau hijrah tahun ini, mau kapan lagi kita hijrah? Mau kapan lagi kita berubah sikap kita? Mau kapan lagi berubah perilaku dan kelakuan kita? Mau menunggu apa? Menunggu ditenggelamkannya kirana? Tidak mungkin. Sebelum itu terjadi, maka rubahlah perilaku itu. Jadi berubahnya suatu sikap, perilaku, kelakuan dari arah positif negatif merubah menjadi arah positif. Contohnya begini, bapak yang biasa begadang malam, yang biasa begadang malam, nongkrong sambil ngopi sampai jam 12 malam. Kebiasaan itu kebiasaan baik atau jelek?
apakah Allah ridho? Awas, kita baik menurut Allah. Padahal saat kita nongkrong mungkin kita ngomongin orang, ngomongin tetangga kita, ngomongin RT kita dan lain sebagainya. Perubahan itu coba. Kalau kita mau hijrah yang biasanya nongkrong di depan rumah sambil ngopi sampai jam 12 malam, ayo coba rubah. Tarik kebiasaan itu untuk nongkrong di masjid, hadir di majelis taklim. Itu kalau mau hijrah. Bapak yang biasa begitu ringan ketika naksir orang, ya. Bapak ketika ada teman begitu royal, begitu ditraktir, makanannya dijamu dan lain sebagainya, kan begitu ya. Nah kebiasaan itu coba kita rubah, tarik untuk kepentingan pribadi yang baik menurut Allah. Satu di anak yatim, satu di fakir miskin. Kasih makan itu tetangga yang kekurangan. Ketika kita mau hijrah, dan proses perjalanan hijrah itu bukan hal yang ringan. Makanya dalam Al-Quran kata-kata yang digunakan adalah hajarah, menunjukkan bahwa kata-kata ini untuk merubah sikap, untuk merubah perilaku, untuk merubah kelakuan yang awalnya negatif menjadi positif, sangat-sangat berat. Bapak yang awalnya suka nongkrong tadi, kemudian pergi ke majelis taklim. Apa kata tetangga? Tumben lo. Jangan gede nih kalau lo datang mah. Kan begitu. Atau misalnya ketika bapak yang belum bisa baca Quran kemudian belajar baca Quran, apa kata tetangga? Apa kata orang lain? Wah, di surga datang loh. Kalau kiai datang loh, Habib datang loh. Wah, udah macam-macam omongannya. Kan begitu. Bagi bapak yang suka tidak biasa untuk hadir ke majelis taklim, kemudian bapak ingin hadir ke majelis taklim, bukan hal yang ringan, sangat berat. Ya, ini makna khair. Khair adalah merubah perilaku atau sikap yang kurang baik menjadi lebih baik menurut Allah. Gitu. Ya. Jadi sikap-sikap perilaku, penyakit-penyakit batin, iri, dengki, coba ubah. Sombong dan lain sebagainya. Ketika bapak misalnya merasa diri di perusahaan sebagai pejabat, kemudian di masyarakat bapak sebagai warga biasa, rasa bahwa itu adalah satu hal, pengen ikut kerja bakti, gengsi dan lain sebagainya. Dari gengsi menjadi gak gengsi, itu masya Allah beratnya luar biasa. Belum lagi omongan orang, wih bau somba datang tuh. Kan gitu. Bahkan terkadang istri sendiri sampai kaget. Dan udah ya, udah mandi, udah pakai peci, emang mau kemana? Sampai istri sendiri terkaget-kaget. Itu kan masya Allah luar biasa. Lebih baik kita menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang indah, ketimbang dari kupu-kupu. Ketimbang kita menjadi seperti genteng yang awalnya menaungi, tapi ketika genteng itu pecah sudah tidak bisa disatukan kembali dan tidak bisa berubah menjadi tanah kembali. Banyak sahabat, kita ambil contoh Khalifah Umar bin Khattab, seorang penjahat besar, seorang preman, tapi ketika sudah bertobat menjadi pembela Rasulullah SAW. Kita kenal Jamindo, kita kenal berapa penjahat Indonesia yang kelas kakap, yang mantan Nusa Kambangan, kemudian menjadi pendali besar. Kalau mau hijrah, saat ini saatnya. Rubahlah sikap perilaku kita, kebiasaan kita yang negatif, yang jelek menjadi yang baik menurut Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau nongkrong sampai jam 12 di depan rumah kuat, kenapa nongkrong di masjid untuk ngaji jam setengah jam udah mesak besok? Rubah kelakuan itu. Ketika kita menjadikan momen hijrah 1443 di tahun ini menjadi diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata-kata khair punya makna nilai dari harta benda. Nilai dari harta. Ketika kita mencari nafkah, ketika kita bekerja, tujuannya adalah untuk agar kita merasa dipandang, agar dipandang terhormat, agar dipandang mulia oleh masyarakat, maka rubahlah kebiasaan-kebiasaan itu. Karena kebiasaan yang seperti ini adalah kebiasaannya jahiliyah. Kalau Bapak ingin meniru jahiliyah sudah terlambat. Sudah banyak contohnya. Fir'aun ngaku diri sebagai Tuhan, hancur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun umatnya Nabi Musa merasa diri paling kaya dan lain sebagainya, akan tetapi hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa kaya untuk kepentingan pribadi, untuk agar kita dihormati orang, kita dipandang orang, kita dipanggil dermawan, sudah terlambat. Sudah banyak contoh-contoh umat terlebih dahulu yang dimusnahkan oleh Allah. Maka ketika kita saat ini Nabi hijrah, apa contohnya? Ketika orang Muhajirin masuk ke Madinah, yang dikenal dengan orang Ansar, tidak membawa apa-apa. Tapi apa yang dilakukan kaum Ansar? Nabi merintahkan, siapa yang punya istri lebih dari 3, cerahin 1, kasih ke Muhajirin. Siapa yang punya unta lebih dari 10, kasih orang Muhajirin. Ada nilainya adalah nilai dari harta kita. Bapak punya mobil, seberapa banyak mobil itu dapat mengantarkan diri Bapak hadir ke majelis taklim? Seberapa banyak mobil yang Bapak miliki bisa membantu tetangga kanan kiri yang bisa membutuhkan? Abu Jahal, Abu Lahab adalah tokoh Quraisy yang paling kaya, tapi tidak mengenal iman. Kita ingin contohnya? Tentu tidak. Gitu. Jadi pada saat ini, kalau orang sehat, semuanya dikasih sehat oleh Allah. Tapi bagaimana memanfaatkan nilai kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena apa? Orang Yahudi, orang Nasrani dikasih kesehatan oleh Allah, tapi mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya kita sebagai muslim dengan orang Yahudi Nasrani? Tolak ukurnya adalah baik menurut Allah, bukan menurut tetangga kanan atau tetangga kiri, bukan menurut manusia, bukan menurut Ustaz Yasin, bukan menurut Ustaz Usmanto, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan rasa adigung adiguno. Kalau bahasa Jawa apa ya adigung adiguno? Ojo dumeh, jangan mentang-mentang punya mobil baru tetangga kemudian gak dibel. Udah gak buka kaca, udah ngomong baik, padahal mobilnya Avanza. Padahal Avanza sama Fortuner itu bagusan Fortuner. Orang yang naik Fortuner aja ketika lewat di depan sampah masih buka kaca. Kan gitu. Rubah nilai-nilai sikap itu supaya apa? Kita punya harta, orientasi kita adalah harta ini bisa manfaat untuk lingkungan, harta ini bisa manfaat untuk saudara-saudara kita, harta ini bisa manfaat untuk perjuangan Islam. Islam butuh perjuangan, Islam butuh dana. Berapa banyak saudara kita di antara kita yang Masya Allah, ini alhamdulillah nih bapak-bapak ini masih ada yang punya ayah.
Masih. Kita lihat anak-anak yang tadi, ayahnya sudah tidak ada. Bapak masih sebesar ini, masih ada ayah yang mendampinginya. Sedangkan mereka, Masya Allah, tidakkah kita lihat mereka? Tidakkah kita sisihkan hati kita kemudian terbentuk tahun hijrah ini saya harus berubah. Yang awalnya pelit menjadi sedekah, yang awalnya pelit menjadi dermawan. Masya Allah, kasih mereka dan itu akan lebih manfaat. Karena ana wa kafirul yatim fil jannati hakadan. Jadi kalau yang punya anak yatim itu dibelai rambutnya, dicium keningnya. Karena apa? Itu perintahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang terima nyok. Ininya dipakai apa? Rasa. Ya Allah, alhamdulillah saya masih punya orang tua. Mereka tidak punya orang tua. Tetesan air mata itu bisa mengakibatkan gugurnya dosa-dosa kita. Bukan kesombongan, gua kaya, gua satu mulu. No. Ingat si Madin. Madin itu salah satu tokoh dalam sinetron Islam KDP. Dia dermawan, dia orang kaya, akan tetapi dia lupa bahwa ketika dia memberikan lidahnya sering menyakiti orang yang diberikannya. Dan itu adalah gambaran persis yang ada di masyarakat kita. Kan begitu? Ayo kita rubah dari momentum tahun Hijriah di tahun ini. Mari kita rubah nilai harta kita rubah nilai kesehatan kita supaya lebih bermanfaat, supaya lebih membawa manfaat untuk perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, khair itu memiliki satu makna. Ya, memiliki satu makna pahala yang berlimpah. Pahala yang berlimpah. Setiap kata khair di dalam Al-Quran pasti memiliki makna yang berlimpah. Pahala yang tidak putus-putus. Tapi ada satu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah siapkan. Kalau Bapak sholat, nilai pahalanya itu 10. Kalau sendiri. Kalau Bapak sholat jamaah, itu berarti 27 sebagaimana hadis Nabi. Berarti 27 dikali 10 berapa hasilnya? 270. Tapi ada pahala yang Allah sudah siapkan, ya, yang Allah sudah siapkan. Pahala tersebut sangat luar biasa. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Bagaimana pahala Al-Quran bagi orang-orang yang belajar Al-Quran? Bukan sekali Bapak baca kemudian dapat 10, akan tetapi setiap huruf yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif harfan, kemudian lam harfun, kemudian mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika membaca alif lam mim, itu Bapak sudah mendapatkan 30 pahala. Itu. Oleh karena itu, mari kita niatkan malam ini hijrah. Kita niatkan malam ini untuk merubah diri kita dari awalnya kurang mendekat kepada Allah menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Yang belum bisa baca Quran, yuk kita bareng-bareng baca Quran. Yang sudah bisa baca Quran, yuk kita bareng-bareng ajari teman-teman kita yang belum bisa
musola, di RT-RT, ayo kita hadiri agar kita bisa merubah diri kita. Apakah kita tidak malu kepada Allah? Setiap saat nikmat Allah kita kenyam, setiap saat nikmat Allah kita nikmati nafas oksigen. Masya Allah, kalau beberapa waktu yang lalu satu tabung oksigen ukuran besar berapa harganya? 1,5. Oke. Satu tabung ukuran besar tabung oksigen ada 1,5 juta. Kuat bertahan berapa hari? Berapa hari? 1 minggu. Hanya 1 minggu. Dalam 1 bulan ada 4 minggu. Berarti Bapak harus mengalihkan 4 kali 1,5 juta. Berapa juta? 6 juta dalam 1 bulan. Bapak bayangkan, Bapak pikirkan dan Bapak rasakan oksigen yang Bapak hirup setiap saat sampai detik ini berapa juta kalau harus dibayar. Tidakkah kita mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Apakah kita ingin termasuk dari golongan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmatku yang mana lagi yang akan engkau dustakan? Ayo kita mulai hijrah, kita mulai berpikir nikmat yang Allah berikan, jantung, paru-paru, hati, empedu yang ada dalam diri kita, usus 12 jari, usus halus yang ada pada diri kita, yang itu berfungsi sebagaimana mestinya. Untung kita gak cangkok jantung, untung kita alhamdulillah gak cuci darah. Berapa ratus ribu setiap cuci darah? Ada yang sudah cuci darah? Akankah kita hianati nikmat-nikmat Allah itu? Alhamdulillah kita gak cuci darah, alhamdulillah jantung kita normal, alhamdulillah kita masih hidup. Tidakkah kita merasakan, tidakkah kita merenungkan bahwa nikmat Allah sudah terlalu banyak? Jangan kita ingkari, jangan kita kufuri. Oleh karena itu, yang belum bisa baca Quran, ayo kita belajar bareng-bareng untuk tahun Hijriah ini. Kita belajar Al-Quran. Yang belum doyan hadir ke majelis zikir, yang belum doyan ke majelis taklim, ayo kita ramaikan majelis zikir dan majelis taklim yang ada di musola, ada di masjid dan di lingkungan kita masing-masing. Insya Allah hidup kita menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau nyeritain sejarah hijrah tapi agak kemalaman ini. Saya ambil singkatnya saja. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, tepatnya pada malam Kamis, malam apa? Hari Kamis malam Jumat. Hari Kamis malam Jumat, bukan malam Rabu ya. Hari Kamis malam Jumat, soalnya kita teguh kan hari apa ya? Hari Kamis malam Rabu kan? Bukan begitu. Gitu. Pada hari Kamis di suatu tempat yang namanya Darun Nadwa. Apa? Darun Nadwa. Darun Nadwa. Dar artinya rumah, Nadwa itu adalah pertemuan. Kalau bahasa orang sekarang adalah convention hall, tempat pertemuan. Di suatu tempat yang namanya Darun Nadwa pada hari Kamis, seorang tokoh Quraisy yang namanya Umar bin Hisham. Siapa? Umar bin Hisham. Kenal Umar bin Hisham? Enggak? Nah, tapi kalau saya sebutkan nama samarannya pasti kenal. Siapa nama Umar bin Hisham? Samarannya Abu Jahal. Bapaknya goblok. Itu Abu Jahal. Nama aslinya bagus, Umar
ternyata ini sekarang banyak diikuti oleh generasi kita. Nama misalnya Abdul Razak, misalnya Ahmad Sodiq, misalnya begitu ya. Ke masjid kagak, sholat kagak, begitu. Gitu ya. Umar bin Hisham atau yang dikenal dengan Abu Jahal pada saat itu melakukan satu pertemuan. Pertemuan tersebut diikuti oleh seluruh kaum kafir Quraisy. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah bagaimana caranya menyingkirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan kaget, orang kalau mau benar pasti banyak godaannya. Ketika kita mau menjadi benar, ketika kita mau menjadi lebih baik di hadapan Allah, pasti banyak godaannya. Entah dijauhi teman, entah diolok-olok, entah diledekin, itu sudah makanan. Kan begitu kan? Suka begitu kalau di hubungan ini. Masya Allah. Ada yang mau lempengan gigit, dia kok berubah ya sekarang, udah gak berkawan lagi sama kita. Kan begitu. Nah, pada saat itu setelah musyawarah timbullah beberapa usulan. Usulan yang pertama agar baginda Nabi diculik dan dibuang ke tempat yang jauh. Tapi usulan ini tidak diterima. Argumentasinya adalah alasannya jangan diterima. Karena apa? Muhammad itu tokoh di sini. Kalau kamu culik, kamu buang ke tempat yang lain, nanti dia mengumpulkan kekuatan di tempat itu dan nanti akan kembali ke Mekah untuk menyerang kita. Gak usah dipakai. Ada lagi usulan? Kata Umar bin Hisham. Ada. Kemudian diusulkan lagi. Udah kalau misalnya diculik gak boleh, gak usah diculik. Udah kita sekap aja Muhammad di samping Ka'bah. Jangan dikasih makan. Akhirnya disanggah. Saya gak setuju. Biasanya itu kalau orang itu niatnya jelek, biasanya akalnya, idenya ada aja. Coba aja, orang kalau lagi bikin persekongkolan negatif itu biasanya idenya, alasannya ada aja. Kenapa? Dibantu sama setan. Mindset, main itu pikiran, set itu setan. Jadi pikirannya setan udah masuk ke situ semua. Makanya orang kalau niatnya jahat itu biasanya idenya ada aja. Tapi kalau bisa diajak bagaimana ya caranya mau memamurkan musola, setengah jam gak ada suara. Kan biasanya begitu. Bagaimana nih kita besok mau muharaman, kita butuh sekian juta untuk anak yatim. Diam aja. Sunyi senyap kalau untuk kebaikan. Tapi kalau untuk kejelekan, ide pikiran itu lancar benar. Begitu, karena dibantu sama setan pikiran murah, budik gitu ya, gitu. Tapi mudah-mudahan tidak ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada saat itu kemudian usulan itu pun ditolak. Akhirnya ada satu orang tua ini iblis yang menyerupai manusia. Usul kepada Umar bin Hisham atau Abu Jahal di sidang itu. Apa usulannya? Bunuh Muhammad. Bagaimana caranya? Ambil setiap kelompok satu orang. Jadi korupsi berjamaah. Ambil setiap kelompok satu orang. Kalau dibunuh masing-masing satu orang, jangan. Nanti keluarganya bisa marah, bisa nuntut. Tapi kalau bareng-bareng rame-rame kan tidak ada yang mau dituntut. Akhirnya usulan itu diterima dan
eksekusinya dilaksanakan pada hari itu juga, yaitu hari Kamis malam Jumat. Setelah zuhur, baginda Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, dikasih informasi. Ini spionase, penting ini spionase. Jadi mata-mata itu penting, sadap menyadap itu penting, tapi untuk kemajuan Islam. Bukan mengetahui siapa di antara pengurus yang kira-kira gak suka sama saya ya, nanti saya keluarin. Kita reshuffle aja pengurus. Tapi gak boleh begitu. Ya. Setelah itu kemudian dikasih informasi, Nabi memberikan strategi. Strategi pertama adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali menggantikan menemani Nabi pada saat Nabi di malam hari mau hijrah. Apa tugasnya? Sayyidina Abu Bakar bertugas menemani Nabi hijrah. Sayyidina Ali bertugas untuk menggantikan posisi Nabi saat Nabi tidur. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar itu adalah mertua sekaligus sahabat senior. Artinya apa? Bahwa kita butuh perlindungan, butuh payung hukum, dekati tokoh masyarakat dan lain sebagainya. PDKT sama sesepuh masyarakat, misalnya di KM sini pengen ngadain apa? Siapa nih? Kira-kira sesepuhnya Pak Haji Ucap, Pak Haji Ucap tadi. Pak Haji Masya Allah, alhamdulillah Pak Haji sehat ya. Mudah-mudahan Pak Haji sehat terus selamanya. Ini Pak Haji kita mau ngadain begini nih. Nah, baru masuk tuh. Ya, pepet tokoh masyarakat. Apa tugas Sayyidina Ali? Tugas Sayyidina Ali menggantikan Nabi tidur. Siapa Sayyidina Ali? Tokoh pemuda. Makanya gerakkan remaja-remaja kita. Jangan dijauhi, karena ketika remaja sudah salah jalan, maka lingkungan yang akan menjadi korban. Terutama pengurus RT, ada kegiatan apa nih remajanya? Jangan sampai remaja pada nongkrong gak taruhan. Seperti itulah nanti yang akan menjadi pemimpin kita. Syubhanul yaum rijalul lah. Pemuda saat ini adalah mencerminkan gambaran bagaimana nasib Islam 5-6 tahun yang akan datang. Ketika remaja saat ini rusak, maka berarti seperti itulah kondisi lingkungan kita 5-6 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, setelah Nabi menemui sahabat Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, Nabi kemudian menemui seorang sahabat perempuan yang bernama Asma binti Abu Bakar. Siapa Asma? Seorang wanita. Apa tugasnya Asma? Mengantar makanan kepada Nabi dan baginda Nabi. Yang menggantikan Nabi tidur siapa? Sayyidina Ali. Yang menemani perjalanannya siapa? Abu Bakar. Yang mengantar makanan untuk Nabi dan Abu Bakar siapa? Asma. Pakai kecekek. Kalau Asma bengek. Asma binti Abu Bakar. Apa tugasnya? Mengantar makanan. Apa makna yang terkandung di sini? Peran perempuan sangat penting. Libatkan istri bapak, karena sesukses-suksesnya seorang suami tidak akan menjadi sukses ketika tidak didukung oleh perempuan. Wabil khusus ibu, karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bapak bisa sebesar ini, kita bisa sebesar ini karena jasa dan kasih sayang seorang ibu. Tetesan kasih sayang, kemudian curahan kasih sayang, air asi yang kita minum setiap saat pada saat kecil, itulah yang menyebabkan kita bisa sebesar seperti saat ini. Maka sayangi seorang ibu. Bagi yang sudah meninggal, bacakan Fatihah untuk beliau. Saya tanya,
Setiap kali bapak saudara saya sholat, apakah ibu atau keluarga yang telah meninggal, wabil khusus ayah atau ibu, bapak bacakan Fatihah? Jawab dalam hati masing-masing. Kalau mau hijrah, ayo bacakan Fatihah kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal. Jangan merasa bapak sudah merasa bisa nyari duit jadi tahta di sebuah karyawan, kemudian bapak tinggalkan dan lupakan ayah dan ibu yang sudah dalam kuburan. Padahal bapak bisa seperti ini, bapak bisa lulus sekolah, bapak bisa sekolah, bapak bisa lulus kuliah, itu karena jasa dari orang tua dan perjuangan seorang orang tua. Ini momen hijrah nih, makanya saya niatkan untuk ngaji, nggak ceramah, tapi ngaji aja. Baik, kemudian ada seorang yang bertugas sebagai spionase, bagaimana mematahi rencana-rencana penduduk di Mekah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah yang ada di gua apa? Gua Thur. Siapa yang bertugas spionase? Namanya adalah Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Itu kalau pagi si Abdullah ini ke Mekah. Kalau malam kemudian naik ke Bukit Tur. Pak Haji Uca mungkin pernah ke Gua Thur. Bagaimana terjalnya Gua Thur? Bayangkan saat itu tidak ada kendaraan. Seorang perempuan yang bernama Asma binti Abu Bakar dengan jerih payahnya mengantarkan makanan untuk Rasulullah SAW dan ayahandanya yaitu Abu Bakar Siddiq. Pertanyaannya adalah sampai saat ini perjuangan apa, masukan apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan mencari hidup di dalam agama, tapi hidupkan agama. Kalau begini kan mikir kan. Nah kalau pengajian guyon-guyon begitu kan enggak. Kalau begini kan lumayan ada pikiran gitu. Insya Allah iya. Usia saya sudah segini. Apa yang saya perbuat untuk Islam? Gitu. Kita cari. Kita hidupkan Islam. Kita guyub rukun itu juga syariat Islam. Kita gak berpecah belah itu syariat Islam. Satunya musola al-ikhlas, kemudian dengan masjid Rawdatul Jannah, ini adalah sebuah syariat Islam. Takbir. Salam ukhuwah. Kita harus satukan. Jangan kita kemudian gara-gara danau yang hanya beberapa meter kali jaraknya bisa melebihi tembok Berlin dan tembok Cina tebelnya. Ayo kita satukan musola al-ikhlas dengan masjid Rawdatul Jannah. Kegiatan bisa saling tukar-tukaran, imam masjid bisa tukar-tukaran. Ayo kita perkuat ukhuwah Islamiyah dengan adanya semangat hijriah antara muhajirin dan ansor. Setuju? Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Salawat menjawab kedua kali. Kemudian ada satu orang lagi yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengembala. Siapa itu? Amir bin Fuhairah. Siapa namanya? Amir bin Fuhairah. Ini tugasnya membala di bawah. Tujuannya apa? Ngasih kode kalau ada orang kafir mau ke atas dikasih kode. Apa maknanya ini semuanya? Adalah job description, pembagian tugas. Nah, ada masjid, ada mushola, ketua DKM tugasnya apa, seksi rohani tugasnya apa, bagi-bagi tugas. Kompak. Jangan merasa bahwa wah saya kan senior, saya ketua DKM, usulan saya harus diterima. Tidak demikian. Ya, jadi ayo kita jalin kekompakan antara pengurus RT dengan ketua RT-nya, antara warga dengan pengurus RT-nya, jalin kekompakan.
Termasuk di sini ada ketua DKM, baik itu mushola maupun masjid. Ayo kita jalin kekompakan. Kita lakukan, kita laksanakan job description masing-masing tugas kita. Jangan sampai sekretaris ngurusin keuangan, itu kebalik. Kalau sudah dikasih tugas sama ketua DKM jadi sekretaris, apa sih tugas sekretaris? Jadi tuturan, surat menyurat, bikin nomor surat keluar dan nomor surat masuk misalnya. Ini kan enggak kadang seksi rohani ngurusin urusan yang lain, kadang nyambung. Belajarlah untuk mengetahui, oh saya dalam posisi ini, terkecuali kalau dimintain bantuan. Itulah yang disebut dengan jalur koordinasi. Kalau Bapak lihat badan, itu ada garis lurus, ada garis titik-titik. Garis yang lurus disebut dengan jalur komando, instruksi. Tapi kalau jalur putus-putus, ini jalur koordinasi. Ini terkadang juga pengurus masjid musyawarah kada paham yang begini-begini. Makanya saya jelasin sekalian di mari, gitu. Ya. Kalau sifatnya koordinasi, sifatnya minta pertimbangan, itu sah-sah saja, tapi bukan instruksi. Misalnya seorang bendahara, Pak Ketua DKM, tolong dong. Itu mah instruksi namanya. Meskipun bahasanya pakai tolong, itu bahasa penghalus surat. Padahal sebenarnya Pak DKM bikin surat, misalnya, kan begitu. Jalur koordinasi dan jalur instruksi. Ayo kita perbaiki. Karena apa? Nizam, aturan. Dan inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi hijrah. Diposkan, ini kamu tugasnya ini, ini kamu tugasnya ini, ini kamu tugasnya ini. Kan begitu. Saat ini mari kita hijrah. Kalau kepengurusan lingkungan kita kurang beres, ayo kita tata. Jangan sampai nabrak. Kemudian yang kedua, kalau harta kita saat yang sebelum malam hari ini lebih banyak untuk foya-foya, lebih banyak untuk urusan dunia, lebih banyak untuk mentereng-menterengan. Mentereng-menterengan paham ya? Ya nggak paham nanti nanya sama yang nggak paham. Untuk mentereng-menterengan, untuk wah-wahan mulai saat ini. Ayo kita lihat kanan kiri kita, ada anak yatim atau tidak? Kanan kiri kita mushola butuh pembangunan atau tidak? Lingkungan kita butuh apa? Kita sumbangkan pikiran kita untuk kemajuan lingkungan kita demi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa perubahan. Dosa-dosa kita yang lalu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun baru ini mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik dan hidayahnya kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sudah di satu kesimpulan untuk hijrah malam tahun baru ini, motivasi spirit kita yang pertama adalah ayo kita rubah perilaku, sikap, kelakuan kita yang kurang baik menjadi lebih baik. Yang kedua, kalau kita diberikan titipan harta oleh Allah, maka kita manfaatkan nilai kita supaya demi kemajuan Islam. Kemudian yang ketiga, perlunya adanya pembagian tugas, kerjasama di antara kita semuanya demi tercapainya i'la'i kalimatillah. Itu sasaran kita semua. Saya berpesan kepada pengurus baik lingkungan maupun masjid atau mushola, ayo kita laksanakan job desk kita yang telah diberikan kepada kita. Jangan tabrak, jangan melanggar, jangan melampaui garis batas yang menjadi tugas dan wewenang kita. Jadi saja kita akhiri dengan membaca doa Al-Fatihah. Alhamdulillah.